Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Nah, di sini gua ada Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G ya. Samsung Galaxy A52s ini memang dirilis setahun yang lalu ya, di tahun 2021. Tapi gara-gara di marketplace harganya itu turun ya, jadi 5.999, akhirnya Samsung Galaxy A52s ini jadi buruan semua orang ya, karena harganya udah turun, terus performanya juga masih oke. Nah, sementara di Samsung Galaxy A53 ini baru banget nih dirilis sekitar kurang lebih 2 bulan kemarin ya, barengan dengan Samsung Galaxy A33 dan Samsung Galaxy A73. Nah, di sini gue akan coba ya cari perbandingan kira-kira apa sih yang diunggulkan dari Samsung Galaxy A52s 5G dan apa juga yang diunggulkan dari Samsung Galaxy A53 5G. Ini review gue. Yang pertama, kalau gue lihat dari segi layar, Samsung Galaxy A52s 5G dan Samsung Galaxy A53 5G ini nggak ada beda sama sekali ya. Masih membawa layar 6,5 inch, resolusinya Full HD+, dan untuk kecerahannya ini bisa 800 nit ya, kalau misalkan kita taruh di outdoor atau di luar ruangan. Untuk refresh rate-nya, Samsung Galaxy A52s maupun Samsung Galaxy A53 5G ini sama-sama membawa refresh rate 120 Hz ya. Jadi kalau secara layar ini sih gue udah nggak terlalu banyak komplain, karena memang layar kedua smartphone ini sama-sama bagus. Dan yang kedua yang akan gue bahas dari performa. Samsung Galaxy A52s 5G ini membawa chipset dari Qualcomm Snapdragon 778G 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan Samsung Galaxy A53 5G ini membawa chipset dari Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Secara performa kalau dilihat dari skor Antutu memang sih ya, Samsung Galaxy A52s 5G ini sedikit lebih unggul. Dan di sini gue akan ngetes untuk 3 game ya. Yang pertama itu adalah PUBG Mobile, yang kedua adalah Genshin Impact, dan yang ketiga adalah Mobile Legends. Kira-kira dari hasilnya seperti apa ya? Oke, game pertama yang akan gue coba di Samsung Galaxy A53 5G ini adalah Mobile Legends. Untuk settingan ini gue set di refresh rate-nya yang high ya, jadi FPS-nya hanya 60 FPS aja. Dan ketika gue coba bermain game selama kurang lebih 6 menit, hasilnya seperti ini ya guys ya. Jadi kalau lagi battle atau lagi rame itu refresh rate-nya bisa turun antara 30 sampai 40 FPS. Oke. Game kedua yang akan gue coba di Samsung Galaxy A53 5G ini adalah Genshin Impact. Secara settingan ini udah gue set di settingan medium ya. Dan secara FPS ini gue set di 30 FPS. Dan setelah gue cobain bermain game selama kurang lebih 6 menit ya, hasilnya itu frame rate-nya kayaknya nggak ngatasin banget ya. Ini kalau misalkan gue lagi battle itu bisa turun sampai 15 FPS. Game ketiga yang akan gue coba di Samsung Galaxy A53 5G ini adalah PUBG Mobile. Secara settingan grafik ini masih mentok di smooth high ya. Jadi ketika gue coba bermain game selama kurang lebih 10 menit, ya hasilnya mentok di 30 FPS ya. Sebenarnya sih ini kedepannya gue berharap ya, kalau misalkan optimalisasi softwarenya udah bagus, ini sih harusnya bisa kebuka sampai 60 FPS ya. Sama seperti di Samsung Galaxy A52s 5G. Nah, sekarang gue akan nyobain bermain game di Samsung Galaxy A52s 5G. Untuk game PUBG Mobile ini settingan grafiknya bisa mentok di smooth extreme ya. Dan frame rate yang gue dapat bisa sampai 60 fps rata seperti ini ya. Jadi sih gue berharap di Samsung Galaxy A53 5G kedepannya bakal bisa seperti ini juga.
Nah, sekarang game kedua yang akan gue coba di Samsung Galaxy A52s 5G ini adalah Genshin Impact ya. Dengan settingan ini semuanya medium ya. Dan untuk FPS-nya gue set di 30 FPS. Hasilnya ketika gue coba bermain game selama kurang lebih 8 menit itu rata ya FPS-nya ya. Paling mentoknya di battle doang sih. Kalau misalkan lagi battle, itu FPS-nya bisa turun sampai 20 FPS. Ini sih lebih worth it ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A53 5G yang kayaknya kalau misalkan lagi battle gini nggak bisa ngatasin. Lanjut, game ketiga yang akan gue coba di Samsung Galaxy A52s 5G ini adalah Mobile Legends. Ini sih keren ya, secara settingan refresh rate-nya ini bisa sampai di 120 FPS. Jadi ketika gue coba main game selama kurang lebih 8 menit itu hasilnya lebih better ya. Jadi mentok-mentoknya ini di 90 FPS sih kalau misalkan lagi battle kayak gini atau lagi nyerang kayak gini ya. Jadi worth it lah ya untuk Samsung Galaxy A52s 5G ini secara performa gamingnya. Your team destroyed attack. You destroyed a turret. Samsung Galaxy A52s 5G ini memiliki kapasitas baterai 4500 mAh ya. SOT yang gue dapat sih sekitar 8 jaman ya. Kalau misalkan A53 5G ini dengan baterai 5000 mAh itu SOT yang gue dapat bisa sampai 9 jam. Ya itu sih karena pengaruh dari chipset juga ya. Samsung Galaxy A53 5G yang sudah memakai Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer, jadi lebih hemat baterai. Oke, yang ketiga yang akan gue tes adalah di kamera. Ya, secara bawaan kamera Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G ini sama persis ya, jadi kayak plek-ketiplek gitu. Dibekali dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 12 megapiksel untuk kamera ultrawide, 5 megapiksel untuk kamera depth sensor, dan 5 megapiksel untuk kamera makro. Sementara untuk di kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Dan untuk perekaman videonya, kedua smartphone ini mampu ya merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Daripada kalian penasaran, ini adalah hasil foto dan video yang gue ambil dari Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G. Nah, dari hasil foto dan video yang gue ambil dari Samsung Galaxy A52s 5G dan Samsung Galaxy A53 5G di resolusi 48 megapiksel, jujur sih ya, gue lebih suka di karakternya Samsung Galaxy A53 5G. Secara tone warna itu jauh lebih pas aja gitu. Kalau misalkan di crop seperti ini, hasilnya tuh masih tetap jelas. Nah, apalagi di sini ketika gue coba pakai kamera resolusi 12 megapiksel itu hasilnya ketika gue zoom 10 kali itu di Samsung Galaxy A53 ini masih memberikan warna yang detail dan cerah ya. Ya, ini adalah contoh perekaman video menggunakan resolusi
Full HD 30 fps ya dari Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G. Terus ini gua coba untuk ultrawide ya, dua-duanya. Oke, seperti ini. Terus gua coba ambil posisi video di 2 kali zoom. Gua balikin seperti semula. Oke. Terus gua switch ke kamera depan. Oke, seperti ini ya hasilnya dari kedua smartphone Samsung A53 dan Samsung Galaxy A52s 5G. Oke, dan ini sampel perekaman video ya dari Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G. Untuk resolusinya sendiri ini di Full HD 60 frame per second ya. Saya lihat untuk detail warnanya ini memang sedikit berbeda ya. Kalau menurut gue pribadi sih lebih suka di A53 ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, ya bisa isi di kolom komentar ya. Oke, dan ini kamera depannya ya. Ini perekamannya masih sama di Full HD 60 fps. Dan kita lihat di sini perbedaannya sangat kelihatan banget ya. Jadi di A53 ini warnanya lebih warm ya, sebenarnya di Samsung Galaxy A52s ini agak sedikit warna white-nya itu terlalu kelihatan banget kayak gini. Oke, dan ini adalah sampel video menggunakan resolusi 4K 30 fps ya dari Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G. Ini bisa di mode ultrawide ya. Terus gue balikin ke menu normal 1 kali, terus gue bikin 2 kali zoom. Oke. Terus gue bikin mode normal lagi seperti ini. Switch ke kamera depan. Nah, seperti ini. Go switch loh kamera belakang. Oke, seperti ini ya hasilnya. Dan kalau ini mode Full HD 30 fps ya. Ini untuk fitur stabilizernya gue aktifin. Nah, seperti ini gue jalannya agak sedikit cepat ya. Oke. Ya, untuk A53 ini bisa di switch ke kamera depan, sementara di Samsung Galaxy A52s masih belum bisa. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nih ya kan, kalau kalian suka ambil video yang ekstrim ya, pakai stabilizer. Nah, jadi ini salah satu kelebihan di Samsung Galaxy A53 5G ya. Untuk mode stabilizernya ini bisa di switch ke kamera depan belakang. Ini sih cakep banget untuk vlogging terutama. Oke, dan ini adalah contoh perekaman menggunakan 4K 30 fps ya dari Samsung Galaxy A53 5G dan Samsung Galaxy A52s 5G. Nah, ini untuk kamera depannya ya, seperti ini. Jadi hasilnya memang agak sedikit berbeda dari kedua smartphone ini. Jadi ya, yang tadi gue bilang, tentukan pilihan kalian masing-masing. Karena dua smartphone ini memang memiliki karakter yang berbeda. Dan untuk settingan night mode, Samsung Galaxy A53 5G ini bisa langsung di set ya di resolusi kamera utamanya yang 64 megapiksel. Sementara di Samsung Galaxy A52s 5G ini masih belum bisa.
Dan setelah beberapa kali gua coba untuk foto autonya, di sini memang hasilnya itu lebih ke Samsung Galaxy A53 ya. Sebenarnya sih ini balik ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau memang sekarang Samsung Galaxy A52s ini unggul dari segi performa, tapi Samsung Galaxy A53 untuk hasil fotonya menurut gua ini jauh lebih baik. Kalian pilih yang mana? Tentukan pilihan kalian masing-masing ya. Dan gue kasih info teman-teman ya, sekali lagi di kontennya Megajet Review ini, kalau misalkan gue kasih konten untuk compare sebenarnya itu adalah bukan untuk mencari yang bagus atau mencari yang jelek, tapi di sini gue kasih referensi ke kalian, kira-kira kalau misalkan kalian bingung antara dua smartphone mending milih mana. Jadi sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, dan pada hakikatnya smartphone itu nggak ada yang sempurna. Sekian review dari gue, Megajet Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel gue selalu berkembang dan selalu membawa informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on video-video Samsung gue selanjutnya, dan itu juga untuk review video-video Samsung gue selanjutnya. Megajet Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.